sekarang bagian terakhir dari materi saya itu tentang shading ya, bagaimana pengukuran shading ini bisa dipecahkan begitu ya, didapatkan. Nah, ada namanya jadi sun chart itu nanti bisa dari link ini bisa download ya. Download kemudian nanti dengan bantuan beberapa alat nanti kita buat ya, seperti itu. Jadi contoh di sini ada alat ini ketinggian berapa, sudut berapa dengan pohon yang ada di sekitar lokasi misalnya yang apa mau dianalisis potensi shadingnya begitu ya. Nah, nanti dicek di lokasi ini, kemudian kita ukur ya. Nah, ini misalnya nanti didapati ini chartnya ya, yang kita bisa download ya, sesuai dengan lokasi kita. Jadi ada koordinat, kita masukkan, kita download gambar ini, grafik ini. Kemudian nanti ada pohon, contoh misalnya, oh ada pohon. Pohon ini lokasinya di mana? Nah, di sini ada derajat ya. Ini derajat ke arah ini timur, ini barat. Nah, pohon ini berada di sebelah mananya begitu. Kalau di gambar ini misalnya dia ada itu di sebelah ke arah timur ya. Sebesar berapa? 30 derajat arah timur ini. Ini derajatnya. Jadi kita gambar pohonnya di situ. Ketinggian pohon ini berapa? Nah, pohon itu punya ketinggian, jadi kita gambar di sini. Baru kemudian kita amati nanti. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Ternyata kalau ada pohon di sini, di lokasi seperti gambar yang di slide, itu berarti pada jam-jam tertentu nanti sinar matahari itu sudah terhalang oleh pohon ini. Nah, gitu. Jadi matahari sudah terhalang oleh pohon ini. Jadi katakan posisi panel itu ada di sudut 0 di sini. Posisi 0 di sini panelnya, berarti nanti jam di sini ini sudah terhalang. Berarti ini lokasi tidak maksimal karena mendapat bayangan dari pohon. Nah, ya seperti itu analisisnya. Bisa kayak gini, kalau misalnya kayak bangunan di keker kayak gini, ini arah sudut berapa, terus levelnya berapa, itu diterjemahkan langsung di sini. Jadi ini diatur ke dalam ini. Nanti ya hasilnya daerah yang mengarsir ini berarti daerah yang bayangan. Nanti ditahu jam berapa saja daerah yang kena bayangan itu. Jadi di awal kita sudah dapat gambaran bahwa oh ini daerah akan dapat bayangan sekian persen begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya penampakannya kayak gini di slide ini, wah ini kan ramai ini. Jadi bentuknya banyak pohon ya di arah-arah tertentu ya. Ini timur, ini barat. Nah, itu diterjemahkan masuk ke kurvanya, ke grafiknya. Jadi nanti kayak begini gambarannya di garis kayak gini. Ini kalau dibuat secara apa namanya? Secara metode sun-chart tadi. Modern, tapi ya harus punya alat kayak gini. Kita tinggal datang, pasang alatnya di lokasi yang disediakan. Kemudian kita akan dapat gambaran berapa banyak yang mendapat bayangan. Nama alatnya Solar Pathfinder ya. Jadi memang ini khusus digunakan untuk analisis bayangan untuk pembangunan PLTS. Alat yang lain kayak gini, metric sun eye, dan ini bisa disambung ke internet.
sorry, bukan. Sambung ke laptop ya, begitu untuk nanti download data-datanya. Dengan alat ini juga memberikan data yang akurat ya, seperti itu. Ini kira-kira dia cara pasangnya kayak gimana untuk mendeteksi pengaruh shading di lokasi yang di analisis. Berikutnya dengan tadi softwarenya, software alat yang ini ya, itu dipindahkan ke sini, masuk ke software, kemudian nanti bisa Pak ya. Jadi akan tampilkan kira-kira seberapa besar produksi PLTS jika dipasang di lokasi itu ya, setelah dianalisis ya. Nah, kemudian yang lain yang bisa dianalisis menggunakan software PVSol. Ini juga bisa. Jadi, saya rasa software ini bisa didapatkan ya, bisa dapatkan dan ini bisa dilakukan. Saya pernah analisis dengan software ini karena dia dimensi. Nanti gambarnya kayak gini, di mana daerah kita mau pasang panel itu apakah mendapat bayangan atau tidak ya. Jadi kalau gambar di awal misalnya kayak gini, ada rumah, kemudian ada pohon di depannya. Jadi saya pohonnya ketinggian berapa, lebar daunnya berapa, kira-kira begitu. Gambar, baru kemudian dianalisis. Nah, hasilnya kayak gini. Hasilnya saya harus pasang panel di tempat yang tidak dapat bayangan supaya maksimal, yaitu di bagian sebelah kiri di sini. Kalau saya pasang di sini, yang akan dapat bayangannya. Nah, jadi dengan software kita juga bisa analisis. Ya, jadi banyak cara untuk menganalisis potensi shading. Nah, ini kira-kira materi saya hari ini terkait analisis potensi ya. Jadi nampaknya sangat padat ya, sangat banyak hal-hal praktis yang harusnya dilakukan dalam melakukan analisis potensi PLTS. Saya kira sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan mahasiswa. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ini Pak, mengakses e-learning Pak, Elinas. Oh iya. Semalam udah mau coba masukin ini tapi nggak bisa login Pak. Nanti saya mau minta bantuan Pak ya, kalau nggak salah ya. Ini sebenarnya udah bagus Pak. Ini kalau dari materi Bapak ini, mohon maaf ini saya sedikit nambahin ya Pak ya, nambahin cerita aja. Silakan Pak. Ya. Ini sangat sekali untuk istilahnya identifikasi awal dalam perencanaan. Ini penting sekali kalau di dalam perencanaan sebenarnya. Mungkin mahasiswa harus tahu. Nanti dari sini setelah tahu penempatan titik letaknya, tepatnya di mana, maka atau mencari tempat yang seefektif mungkin untuk bisa mendapatkan sinar matahari. Tapi kalau secara idealnya memang sulit untuk mendapatkan apa tanpa adanya kena bayangan, jelas itu. Apalagi daerahnya padat. Tapi mungkin kalau di Papua masih potensial sekali ya. Potensial sekali kalau di Papua. Kalau di kota-kota seperti kayak Jakarta gitu,
bisanya di atas ya rooftop itu, di atas gedung. Kalau bisa yang tertinggi. Selain itu juga udaranya sudah tidak sebaik di tempat lain. Karena faktor polusinya terlalu tinggi, sehingga Betul, Pak. menurut cerita orang sana lah yang saya tanya pas saat lagi di penelitian